Wa takunul jibal, dan gunung-gunung, semua gunung, kal ihnil manfush. Ihni itu maknanya bisa dua. Yang pertama, bulu yang berwarna, bulu. Seperti bulu burung. Bulu burung itu kan berwarna. Ada yang hijau, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang warna-warni bahkan. Ada yang mengartikan kapas yang berwarna. Nah, sebelum kita masuk ke tragedi hari kiamat tentang bagaimana gunung, di sini Allah memberikan isyarat kepada kita bahwa gunung itu kal'ihni. Gunung itu diinformasikan oleh Allah kepada kita memiliki warna yang berbeda-beda. Kalau tak percaya silahkan, kita tinggal di daerah mana ada gunung, bandingkan dengan gunung di tempat lain, sama enggak warnanya? Pasti beda. Bahkan di dalam ayat lain di surat Al-Hadid, hadid itu artinya besi. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Gunung itu wa minal jibali judadun bidun. Ada gunung-gunung yang warnanya loreng. Apa namanya? Merah hitam. Mukhtalifun alwanu, bermacam-macam warnanya. Ternyata Allah menginformasikan tentang warna gunung yang berbeda-beda, itu berdampak bagi kemajuan teknologi kita hari ini. Karena ilmuwan baru mengetahui gunung dengan warna yang berbeda-beda itu sebagai tanda kandungan yang ada di dalam gunung itu juga tidak sama. Nanti kalau tak percaya baca di penelitian di Google itu banyak. Kalau gunungnya itu warna hijau, aduh saya lupa pula. Kalau gunungnya itu warna merah, isi di dalamnya itu adalah besi tembaga. Kalau gunungnya itu warna hitam, dari kejauhan, gunungnya itu kehitam-hitaman, itu isinya di dalam gunung itu yang sekarang lagi mahal itu, granit, batu bara, terus lithium yang sekarang bahan untuk buat baterai mobil, baterai motor kan sekarang lagi pengembangan mobil listrik, motor listrik, itu pakai bahan dasar itu. Ternyata sudah diinfokan oleh Allah sejak berabad-abad yang lalu bahwa gunung itu memiliki warna yang berbeda dan setiap warna itu memiliki kandungan yang berbeda dari masing-masing gunung. Makanya di Papua kalau kita lihat ketik di Google Freeport, itu kan gunungnya hitam. Bahkan ketika dikeruk di dalamnya hitam. Tidak semua gunung begitu. Ada yang dikeruk coklat, ada yang dikeruk kemerah-merahan, ada yang dikeruk hijau. Kuning ada. Bermacam-macam. Nah, kembali kepada topik hari kiamat. Jangankan manusia yang dianggap berat nanti seperti laron berterbangan tak tentu arah, ujungnya terhempas ke bawah. Bahkan pada hari itu kata Allah, jibal, gunung-gunung itu kal'ihni, seperti bulu, seperti kapas, manfush, yang berhamburan. Kapas, taruh, terus kita tiup. Itu nanti keadaan gunung di hari kiamat. Seperti kapas. Allah nggak menyebut seperti batu. Kalau batu masih agak berat. Seperti besi agak berat. Bongkahan masih agak berat. Ini kata Allah seperti bulu, seperti kapas, ditaruh di tangan kita tiup, terbang dia. Seringan itu gunung itu pada hari kiamat. Padahal gunung itu, entah gunung es atau gunung batu, lebih besar yang tampak atau lebih besar yang tidak tampak? Ini gunung ya, terus gedenya segini, kan dia mengakar ke dalam, iya kan? Lebih besar yang nampak ke permukaan atau lebih besar yang masuk ke dalam bumi? Lebih besar ke dalam, apapun, termasuk gunung es. Gunung es itu kalau bongkahannya segini misalnya, itu dilihat ke dalam itu bisa 10 kali ini. Makanya di dalam Al-Quran dalam ayat lain gunung itu sebagai pasak. Wal jibala arsaha. Gunung itu sebagai pasak. Pasak itu maksudnya apa? Seperti kita bikin tenda, supaya tenda itu tidak
Goyang, tidak terbang kalau ditiup angin. Kita masukkan pasak ke dalam tanah dalam-dalam. Pasak itu yang muncul di permukaan dikit. Yang banyak itu masuk ke dalam tanah. Tujuannya untuk mengikat supaya tenda ini nggak goyang kalau diterpa angin. Nah, gunung itu begitu kata Allah. Gunung itu diciptakan oleh Allah, kecil nampak di permukaan, besar yang masuk ke dalam bumi untuk menjaga keseimbangan bumi ini supaya terus berputar tetap pada porosnya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Semuanya berputar sesuai dengan rel dan porosnya. Salah satu yang menjaga keseimbangannya adalah gunung. Nah, gunung itu bahkan kata Allah, ketika terjadinya al-qari'ah, tercabut dia dari akarnya, kal'ihnil manfush, sebagaimana bulu dan ditiup menjadi beterbangan. Mengerikan sekali hari kiamat. Tapi dahsyatnya, apa yang kita anggap berat hari ini, manusia berat, gunung berat, apa yang kita anggap berat hari ini akan menjadi ringan di hari kiamat karena beterbangan, berhamburan.